Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ahad, Allahu samad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang diputuskan harapannya dari apapun, dari siapapun selain berharap hanya kepada Allah. Semoga semua sandaran kita dirobohkan oleh Allah, selain bersandar hanya kepada Allah. Karena hanya Allah tempat makhluk bersandar. Kajian kita kali ini Asma Allah As-Somad, Allah yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Suatu saat dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridho kepada beliau, Rasulullah bersabda, apakah kalian sanggup untuk membaca sepertiga dari Al-Quran pada satu malam? Lalu hal itu memberatkan para sahabat. Siapa yang sanggup melakukannya wahai Rasul? Sepertiga Quran dalam satu malam. Lalu Rasulullah SAW menyabdakan bahwa Allah Maha Esa dan As-Somad yang mengandung hal tersebut. Sepertiga Al-Quran adalah Al-Ikhlas. Kita simak Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tiada ilah yang bergantung kepadanya. Allahus Samad, segala urusan bergantung hanya kepada Allah. Tidak beranak, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsirnya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, As-Somad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan yang sempurna keagungannya, yang lembut dan sempurna kelembutannya, yang kaya dan yang sempurna kekayaannya, yang perkasa dan sempurna dalam keperkasaannya, yang berilmu dan sempurna dalam keilmuannya, hakim dan sempurna dalam hikmahnya. Dialah Allah yang maha sempurna dalam segala bentuk kemuliaan, kedudukan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat ini tidak layak kecuali hanya bagi Allah. Oleh karena itu, Allahus Somad itu adalah putus harapan hati dari selain Allah untuk kepentingan diri, ya. Jadi kita harus melihat tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya dari awal sampai akhir akan memberikan satu butir nasi saja kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki, sampai tidak? Tidak atau tidak akan pernah? Tidak akan pernah. Kalau Allah tidak menghendaki nikmat sampai, walaupun seujung kuku tidak bisa. Sama,
bergabung jin dan manusia, seluruhnya akan mencelakakan kita. Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, celaka tidak? Tidak. Maka jangan berharap apapun dari makhluk untuk kepentingan pribadi. Berharap hanya ke Allah. Lalu bagaimana kita bergaul dengan makhluk? Berharap makhluk jadi dekat dengan Allah. Bagus. Berharap makhluk dibahagiakan Allah. Bagus. Berharap yang lain, manusia lain dapat hidayah. Itu bagus. Tapi kita bergantung, ingin diberi, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dibalas budi. Tidak perlu. Karena semua itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Jadi, kalau kita sudah kenal Allah, Allah pemilik apapun di langit dan di bumi, Allah yang menggenggam apapun yang kita inginkan, Allah menguasai apapun yang kita cemaskan. Sudah, kenapa harus lari kepada selain Allah? Tapi apakah boleh kita bicara minta tolong ke orang? Kalau sekedar mulut boleh, hati tidak boleh. Karena walaupun dia ingin menolong, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Makanya kalau nanti dalam kesulitan uang, misal orang tua tidak bisa ngirim uang, kita minta ke orang tua, Pak, kami sudah habis bekal. Kata orang tua, Nak, persis ibu bapak juga habis bekal. Gimana bapak ibu nggak bisa ngirim? Nggak apa-apa Pak, Allah sedang mendengarkan obrolan kita. Memang episodenya sekarang sedang ditahan rezekinya. Tapi gimana Nak, bapak nggak bisa ngejamin kamu. Benar Pak, bapak tidak pernah bisa menjamin saya. Yang menjamin saya adalah Allah yang menciptakan saya, yang sedang menyimak obrolan kita ini Pak. Tenang saja Pak. Gimana Nak, kamu nanti nggak ada makanan? Tenanglah Pak, makanan ada tapi punya teman. Ya. Sudah ambil wudhu, duhai Allah yang maha kaya, saya ridho dengan ujian ini. Ayah sedang diuji, tidak punya tidak punya uang. Saya pun begitu. Jaga diri saya ya Allah, jangan sampai saya minta-minta. Tolong jaga izah kehormatan saya ya Allah dalam ujian kesulitan ini. Engkau yang menguasai lalu lintas rezeki. Tiba-tiba teman, alhamdulillah saya baru selesai 30 juz, mau nraktir. Tapi nggak ada siapa-siapa selain kamu sendiri. Ya udahlah, buat kamu aja uangnya. Apa sulitnya bagi Allah? Benar? Semua makhluk milik Allah. Semua makhluk digerakkan oleh Allah kalau mau menyampaikan karunia. Makanya jangan pernah menghibak kepada orang. Jangan memelas kepada orang. Jangan meminta-minta kepada orang. Izzah kita hancur. Percuma, Allah yang menguasai semua karunia. Allahus Somad. Minta apapun harus ke Allah dulu. Kenapa pakai ke Allah dulu? Karena Allah yang punya semuanya. Tidak boleh minta ke orang dan terlambat ke Allahnya. Enggak boleh. Orang tua itu hanya sekedar jalan karunia Allah, bukan sumber karunia. Orang akan menghamba kepada sesuatu yang dianggap sumber karunia. Kita hanya boleh jadi hamba Allah, tidak boleh jadi hamba atasan, tidak boleh jadi hamba pekerjaan, tidak boleh jadi hamba popularitas. Tidak ada yang menjamin kita selain Allah. Juga adik-adik tidak boleh sibuk memikirkan warisan orang tua. Jangan ya. Kalau sudah rezekinya dapat, kalau enggak apa-apa. Jangan nunggu-nunggu warisan dari orang tua, jelek sekali. Udah dari Allah saja. Orang tua tidak punya warisan, tidak apa-apa sama sekali. Karena Allah menjamin kita tidak harus dalam bentuk warisan. Betul? Orang tua saya meninggal, ya berarti sudah waktunya pulang. Bagaimana kami anak-anaknya? Allah yang menjamin.
Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisyan. Kita dengar surat dari Fabi ayat Ar-Rahman ayat 29 ya. Diapit dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Masya Allah. Semua yang ada tuh mintanya ke Allah. Langit, bumi, semua keperluan hanya ke Allah yang punyanya. Minta ke Allah. Setiap saat Allah dalam kesibukan yang beda dengan kesibukan kita. Mencukupi tiap makhluk, menghidupkan, ngasih nafas, mendetakkan jantung, ngasih minum, ngasih ilmu, ngasih hidayah, mengampuni, ngangkat derajat, nurunkan, nyehatkan, nyembuhkan, mematikan. Setiap saat Allah mengurus jagat ini dalam kesibukan yang pasti sibuknya tidak seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu, orang yang paling sengsara pasti orang yang paling berharap dan takut kepada selain Allah. Itulah kunci kesengsaraan dan penderitaan. Berharap kepada selain Allah. Jadi pertanyaannya, gimana dong kalau kita minta hanya ke Allah, sedang kita bergaul dengan orang. Jadi apa gaul kita dengan orang? Dengar ya. Semua karunia wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hanya dari Allah. Manusia hanya jalan karunia atau jalan cobaan. Seperti copet memang jadi jalan dompet kita hilang, pasti ada rahasianya ya. Kita harus mencegah kemungkaran dan kita harus menuntaskan dengan keadilan, tapi kita harus tahu bahwa kita hilang dompet biiznillah, dengan izin Allah pasti ada hikmahnya. Nah, sama karunia juga seperti sekarang ceramah, ini bukan sumber ilmu, ini cuma sekedar jalan ilmu. Saya ceramah, ujian bagi yang ceramah, apakah ceramah ini tulus atau tidak, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, atau benar-benar tulus tawadu. Ini urusan dengan Allah, tapi perkara ilmu sampai ke hati saudara, itu adalah yang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa ngebulak-balik hati ade atau para pemirsa, tapi Allah yang maha menyaksikan, kuasa menghujamkan kerelung hati, membuat terguncangnya hati, tergugah jadi amal. Itu bukan kehebatan penceramah, tapi itu adalah kehebatan Allah, pemilik setiap kalbu. Jadi bergaul dengan makhluk tuh untuk memberikan yang terbaik, bukan untuk mengharapkan. Tapi saya berharap ilmu dari guru boleh? Boleh, begini. Berharap ilmu dari Allah, syariatnya lewat guru. Berharap kesembuhan dari Allah, syariatnya lewat berobat ke dokter, tabib. Berharap bahagia, syariatnya lewat sholat, lewat zikir. Tapi harus tahu bahagia hanya datang dari Allah. Jadi pemirsa, kepada istri yang mengharap bahagia dari suami, besar kemungkinan tidak bahagia. Kenapa? Karena suaminya juga kurang bahagia ya. Ngarep-ngarep bahagia cuman dari Allah. Saya diancam nih, saya belum bisa bayar utang. Itu ada debt collector yang badannya besar, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Itu debt collector ciptaan siapa? Allah. Lapor kepada penciptanya, ya Allah, ini ciptaanmu yang segede ini lagi ngancam saya, sedang saya hanya berlindung padamu. Kedengar? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Didengar oleh Allah doa itu? Oh, Allah tahu siapa hamba yang meminta kepadanya. Mungkin dilunakkan hati debt collector.
saya lihat kamu tuh jadi ternyuh. Udah, kamu nggak usah lunasin utangnya, biar saya yang bayarin. Mudah bagi Allah, karena Allah pembulak-balik setiap hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah berharap dari siapapun, kecuali hanya berharap darimu. Putuskan setiap ketergantungan hati kami, selain hanya bergantung padamu. Cabut rasa takut kami terhadap apapun, terhadap siapapun, selain takut jauh darimu ya Allah. Duha yang maha menatap, jadikan hati ini hati yang selalu terpaut padamu. Jangan biarkan kami berpaling darimu walaupun sesaat. Ya Allah, jadikan setiap langkah ini hanya menuju padamu. Jangan biarkan kami selangkah pun menjauhimu. Doa yang menggenggam hati, hujamkan di hati ini hakul yakin padamu ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik, kama nawatal arda binuri syamsik abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Izinkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, Allah mendengarkan apapun yang terucap. Allah tahu setiap masalah kita. Setiap masalah dirancang supaya kita semakin dekat padanya, semakin bergantung dan berharap padanya. Allah janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hanya Allah, tempat bergantung dan bersandar, dan pasti Allah tahu, Allah janji akan mencukupi kebutuhan lahir batin kita. Dia maha tahu kebutuhan kita, dan dia penguasa apapun yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.